Shalom. Kembali untuk beribadah pada saat ini ke dalam hadirat Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kita. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9 dengan tema transfigurasi. Kami ucapkan selamat melayani kepada Bapak Pendeta James Damani. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk HP kita masing-masing boleh disilentkan supaya tidak terganggu ibadah kita. Mari kita bersama teduh sejenak. Kita tinggalkan semua beban kita. Kita tinggalkan semua kekhawatiran kita. Kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokus saja hanya bagi Tuhan untuk saat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, ku nyanyi haleluya. Kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita percaya Dia ada bagi kita untuk saat ini. Dia terus menolong kita, menguatkan iman kita, dan terus mengendalikan hidup kita. Katakan, Bapakku datang,
padahal Engkau mampu melakukannya. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Semuanya syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan, kecaplah dan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sambil bertepuk tangan, dengan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, kaum wanita saja. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi oleh kaum pria. Kecaplah kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Bersama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kita akan beresponsoria dari Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ayat yang pertama atau yang ganjil oleh saya dan jemaat Tuhan, ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan menolong mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah di kacaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau
engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadamu, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujungmu menjadi kemenangan. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindalah bijaksana, terimalah kerajaan, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar kita bersama, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Pembacaan Epistel. Sini aja kan, sini aja, betul, sini aja kan. Semangat bang. Epistel kita hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-1, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmah untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan getar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitahukan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang bersembunyi dan rahasia yang belum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, tetapi kalau sekitarnya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada saat ini yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta. Kita naikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan lagu ini, kata, sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan Kami tinggikan Engkau ya Bapa di atas segalanya dalam hidup kami.
sebab Engkau dimuliakan dan Engkaulah yang kami sembah. Perlengkapi dan tolong kami Bapa mengalami kasih karunia-Mu di dalam minggu transfigurasi ini, masa ketika kami mempersiapkan puasa Lenten 40 hari dan secara khusus mempersiapkan minggu-minggu Prapaskah, satu rangkaian perjalanan iman yang telah Engkau demonstrasikan pada zaman-Mu ya Tuhan, dan kami ikuti dalam liturgi gerejawi. Oleh karenanya Bapa di surga, berkati dan tolonglah kami semua, bukan saja mempersiapkan hati dan diri kami, tapi juga larut dalam penyembahan akan Engkau setiap hari, supaya nyatalah perubahan demi perubahan dalam hidup kami bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat dan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di atas segalanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau bersaksi. Mungkin Bapak Ibu melihat saya di depan ini agak sedikit langsing. Tentu saja. Karena memang kurang lebih 2 minggu yang lalu saya cek gula darah. Dan Bapak Ibu saudaraku, ajaib. 425. Tapi saya masih santai-santai saja. Tekanan gula darahnya 425. Dan yang lebih luar biasa, saya tidak ada tanda-tanda pusing, lelah, ngantuk, capek. Dan itu bagi saya anugerah Tuhan Bapak Ibu. Sebab kalau saya tidak cek itu hari itu Bapak Ibu, mungkin akan naik terus dan naik terus dan naik terus, saya tidak sadar. Dan saya ada sampai dengan hari ini karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya langsung berbenah. Lalu saya perbaiki apa yang patut diperbaiki. Saya menyadari mulut saya ini kadang jahat Bapak Ibu. Makan tidak kira-kira. Kalau menunya enak itu nambah bisa 2 piring. Dan Bapak Ibu saudaraku, saya ubah. Jadi seminggu pertama saya makan nasi merah dan tidak boleh lebih takarannya. Saya tahan. Memang lambung saya itu sudah mulai bergelombang-gelombang pada jam-jam sibuk, tapi saya harus tahan. Lalu kemudian Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, seminggu kemudian saya makan kentang saja. Dan setelah seminggu itu saya berhenti ngopi. Memang kopi gak berhenti dulu seminggu itu, tapi gak ada gula. Tapi setelah itu berhenti. Lalu saya mengecek celana saya, puji Tuhan, hari ini saya pakai jas lama karena celana saya sudah muat. Berarti ukuran pinggang saya sudah berkurang. Biasanya saya membawa TV cembung, tapi kemudian menjadi TV flat. Saya berharap itu tanda-tanda sehat Bapak Ibu. Saya berpikir membawa TV cembung itu sesuatu kebanggaan. Lalu saya berpikir orang sudah meninggalkan TV cembung, sekarang TV-nya flat, dia di hotel-hotel flat. Dan di rumah putih pun sudah TV-nya flat ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan itu berkuasa. Maka ketika Bapak Ibu saya saat teduh, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, tegurlah, kritiklah, nyatakanlah yang salah. Saya berpikir selama ini kelakuan saya yang salah. Ternyata Bapak Ibu saudaraku, kelakuan makan juga perlu dikontrol.
Apalagi kalau makan babi panggang karo Bapak Ibu di Banjarbaru, itu udah pasti 2 porsi. Nasinya 3 piring, nambah 2 kali. Terakhir ditutup dengan badak kesukaan saya, pakai es batu. Karena itu produk dari minuman dari kampung kami, Siantar. Wih, saya senang sekali. Kebayang nggak Bapak Ibu betapa menumpuknya gula itu ditutup dengan badak itu? Wah, pantas hari Minggu itu sesudah pesta di gedung wanita ada bona tahun marga kami, sudah makan saksam, makan ikan, disuguhi lagi ngopi kopi manis dan lain-lain makanan. Pergi lagi kami, Bapak Ibu saudaraku, makan es krim dan minum minuman soft drink. Wah, enggak, luar biasa. Pantas saja kepala saya santai-santai aja, tapi muka saya sudah mulai memerah mungkin ya. Tapi enggak diperhatikan sampai Tuhan menyatakan perbaikilah. Dan Bapak Ibu saudaraku, kesaksian itu saya closing dengan satu statement. Tuhan sebenarnya selalu berbicara dengan kita setiap waktu. Hanya kita tidak peka. Saya kan tahunya apa kelakuan saya, perkataan saya kah, pikiran saya kah Tuhan. Kalau saya bersateduh, koreksi. Yang itu saya biarkan dikoreksi, tapi nyap-nyapnya ini nggak ada saya perhatikan dikoreksi. Kadang nggak bisa makan, ada pisang, bisa habis hampir satu sisir itu, setengah untuk saya. Kadang-kadang sudah itu lanjut lagi dengan ini dan itu. Wah, gimana enggak? Tinggi sekali sampai 425. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu pengen tahu hasilnya kan? Sudah 300. Saya berharap 2 minggu lagi 200. Itu normal ke bawah. Saya berharap nanti di bawah 100. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Nah, yang bersama dengan saya mengalami hal yang sama, kita percaya ada pertolongan Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan menyatakan perkara-perkara yang mana mau kita perbaiki dalam hidup kita. Kan kita dalam berpikir, mulut kita yang mau kita kontrol, yang keluar rupanya ke dalam gak kita kontrol. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar satu firman Tuhan dalam Minggu Transfigurasi dalam kalender gereja yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita Matius 5 13 sampai dengan, saya ulangi, Matius 17 Bapak Ibu ya. Matius 17. Bagi yang sudah menemukan, boleh mempersiapkan diri membaca dengan saya. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9 Bapak Ibu ya. Maaf tadi sangat keliru. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan,
Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kepada kita semua. Tentu yang berbahagia adalah semua kita yang mendengar, merenungkan, tapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, saat ini dirayakan sebagai Minggu Transfigurasi di seluruh dunia. Apa arti transfigurasi? Yaitu perubahan rupa. Disebutkan di sana, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengalami perubahan bentuk rupa yang dilihat dan disaksikan oleh 3 murid itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebagai saksi. Dan Bapak Ibu saudaraku, di dalam kalender gereja ini merupakan satu penanda bahwa di dalam hari Rabu ini kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah yang disebut dengan Rabu Abu. Sebab nanti Bapak Ibu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu mengalami yang disebut masa-masa perkabungan, mempersiapkan gurunya memasuki Yerusalem, kemudian nanti di sana mengalami yang disebut dengan penyaliban atau minggu sengsara itu. Bapak Ibu, ini mengajarkan kepada kita satu peristiwa penting, sehingga gereja itu membuat satu siklus yang disebut dengan kalender. Maka pada hari Rabu itu diputuskanlah ada ibadah untuk Rabu Abu, dan setiap ibadah itu ditandai dengan menaruh abu di kepala dan juga memakai pakaian-pakaian yang sangat compang-camping atau sangat latok. Mungkin kita dalam ibadah itu tidak akan berlaku seperti itu. Tetapi prinsipnya adalah membawa hati kita seperti murid-murid dalam rentang mengantarkan gurunya kepada penyaliban, kesengsaraan, penderitaan. Itulah sebabnya pada bagian ini Yesus mendemonstrasikan satu penampakan
yang berubah dilihat oleh murid-murid itu sendiri. Biasa mereka melihat Yesus dengan wajah Yahudinya. Tentu sebagai seorang Yahudi, Yesus itu berjanggut. Jarang orang Yahudi itu klimis seperti saya. Dan Yahudi itu berpakaian biasanya diselempangkan, tidak berjahit. Dan begitulah pakaian mereka sehari-hari dan berkasut. Dan Bapak Ibu saudaraku, murid-murid mengenal Yesus yang seperti itu dengan suara yang diindikasikan suara Yesus itu ngebas. Jadi suaranya ternyata bukan tenor. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, murid-murid itu khususnya yang diwakili ketiga orang ini melihat satu perbedaan pada saat ketika mereka berada di atas gunung yang tinggi itu. Gunung itu namanya Gunung Tabor, Bapak Ibu. Dan di tempat di mana mereka itu bertemu dengan Yesus yang berubah rupa itu, sekarang sudah berdiri gereja di sana. Dan di sekelilingnya ada tempat seperti mereka berdoa dan ketakutan, dan ada tempat itu masih sampai hari ini. Jadi nanti kalau para mahasiswa ini rajin-rajinlah menabung. Bukan kita mau seperti saudara kita naik haji, bukan. Tapi niatkanlah, Tuhan, kalau saya nanti manajer pertambangan, kalau saya nanti kerja di pemerintahan ini dan itu, saya rindu Tuhan nanti mau ziarah ke sana. Boleh Bapak Ibu, kan niat ya. Kan Tuhan mendengar, saatnya pasti akan Tuhan atur. Maka ketika setiap orang bersimpuh di sana, memang Bapak Ibu berbeda karena di gunung yang tinggi sekali. Dan di sanalah Tuhan Yesus menampakkan perubahan rupa itu yang membuat murid-murid ketiga itu sangat ketakutan. Sangat berbeda dengan penampakan di TikTok dengan pocong itu. Sekalipun seolah-olah terkejut, tetapi kan skenario. Tetapi ini merupakan satu peristiwa alami Bapak Ibu saudaraku yang digambarkan oleh perubahan rupa Tuhan Yesus itu dengan wajah manusia yang biasa menjadi wajah yang penuh kemuliaan. Ayat 2 dan 3 itulah fokus kita pada Minggu Transfigurasi. Disebutkan di sana, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Satu demonstrasi Bapak Ibu saudaraku yang tidak pernah terpikirkan oleh murid-murid menurut nas ini. Oh, mati kok ribuan tahun yang lalu, kok bisa mereka lihat bercakap-cakap, berbincang-bincang. Musa dan Elia kan sudah lama mati. Dan yang menarik, mereka langsung bisa mengenal itu Musa, ini Elia. Nanti kita lihat rahasianya kenapa bisa begitu. Dan nanti waktu kita juga bertemu dengan di sana, kita dipanggil Tuhan, tentu dengan waktunya Tuhan ya. Oh, ini Bapak Petrus. Oh, ini Om Musa. Oh, ini Bapak tua Yakobus. Tentu dengan sapaan kita yang akrab karena di sana pertemuan orang-orang kudus. Lalu hangatlah Bapak Ibu pertemuan itu. Dalam perubahan rupa ini ada 3 hal yang disampaikan nas ini kepada kita Bapak Ibu sebagai amanat khotbah.
dari ayat 2 dan 3, sebab itulah pengunci di pasal 17 ini. Yang pertama disebutkan di sana wajahnya bercahaya seperti matahari. Yang kedua pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan yang ketiga Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pada saat terik benar matahari di atas ubun-ubun kita, Bapak Ibu, tidak pernah ada mata kita sanggup melihat matahari itu. Pernah cek Bapak Ibu? Di atas ubun-ubun kita itu mungkin jam berapa, tapi sering disebut jam 12. Tapi kalau di Banjarmasin kelihatannya tidak. Bisa jam 1 tepat itu di atas kepala kita. Dan kita tidak sanggup untuk melihat matahari itu, Bapak Ibu. Gambarannya seperti itulah ketika murid-murid yang 3 itu melihat Yesus. Tidak jauh dari mereka. Karena itu kan berdoa konteksnya. Karena itu konteksnya kan malam, Bapak Ibu. Dan disebutkan itu biasa menjelang pagi. Kau ujuk-ujuk ada matahari seterang. Bapak Ibu, saya kasih perbandingan. Waktu SMP, saya ke SMP itu kan jaraknya ada sekitar 8 kilo. 8 atau 10 kilo lah begitu ya. Karena akan melewati lembah, bukit, hutan, sawah. Kadang-kadang saya naik sepeda. Kalau kepagian itu sangat dingin, saya naik bis. Tapi nunggu bis penuh-penuh. Kan bis zaman dulu itu kan sedikit. Kadang-kadang kalau sudah terlambat nanti saya diantar oleh ayah saya. Tapi kalau yang pertama itu ada satu yang saya takuti. Saya bertemu dengan orang gila. Dan saya bertemu dengan anjing gila. Karena di jalan ini kan banyak ya. Apalagi lewat sawah-sawah itu. Suatu ketika di remang-remang jam 6 itu, Bapak Ibu, antara belum langsung masih kelihatan terang, ujuk-ujuk di depan saya, Bapak Ibu, di pinggir jalan raya itu berkibar-kibar apa, Bapak Ibu, seperti pocong. Terus, wah, saya terperanjat. Karena saya sambil bersiul-siul, kan harus bernyanyi-nyanyi supaya kelihatan ramai. Walaupun sendiri. Lalu saking terkejutnya saya terpelanting, jatuh ke sungai yang di pinggir sawah-sawah itu. Saya marah karena kotor baju sekolah saya dan tas-tas saya ini. Bagaimana nanti saya ke sekolah? Itu pikiran saya. Lalu saya temui tadi yang berbentuk pocong orang itu, saya tinju. Rupanya plastik orang-orangan. Karena ternyata itu sawah sedang mulai bunting itu padinya, maka dibuat orang-orangan. Kemarin kan tidak ada. Wah, saya tinju, rupanya plastik-plastik orang-orang, Bapak Ibu. Langsung saya tendang, saya cabut, saya lempar ke dalam ini. Saya mengumpat dan ya waktu itu kan belum anak Tuhan ya, masih ngomong lah, ngaco-ngaco, kurang ajar lah, inilah. Saya hina-hina juga ya pemilik sawah itu. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saudaraku, itu aja membuat saya sangat ketakutan. Dan Bapak Ibu, konon lagi ketika melihat sontak Yesus langsung berubah terang benderang seperti itu. Ketika mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya berpikir, bagaimana kalau saya dalam posisi itu? Kalau Petrus dan kawan-kawan disebutkan pada bagian ini ketakutan. Saya telusuri apa artinya takut itu. Ternyata ketakutan mereka juga karena terbiasa mereka mendengar cerita, dongeng dan segala macam yang berkaitan dengan hantu. Maka bagi mereka itu sesuatu penampakan yang tidak lazim. Maka bagi mereka itu sesuatu yang membuat mereka gentar.
Karena itu sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Dan Bapak Ibu saudaraku, maka penampakan itu yang seperti matahari disebutkan itu, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menjelaskan hakikatnya. Dirinya sebagai pencipta alam semesta dengan segala isinya yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa ditelusuri dalamnya, tetapi memancarkan sinar yang luar biasa, memberi kekaguman dan berbagai-bagai kegentaran. Itulah sebabnya Bapak Ibu mereka takut. Sambung ke cerita saya SMP tadi. Pada waktu saya pulang Natal, kebayang nggak jarak 8 kilo, 10 kilo itu Bapak Ibu? Kan kalau mau ke sekolah saya menurun, mau ke kampung kami balik menanjak. Dan kalau malam tidak ada bis, rame-rame kita semua kan. Nah giliran kampung saya kan paling jauh, dan tinggal saya sendiri, dan itu harus melewati satu bukit. Dan di bukit itu ada kuburan-kuburan tentunya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku, belum sampai saya menanjak di tikungan itu, di tanjakan itu, pas di atas terus ada senter. Wah, takutnya minta ampun saya Bapak Ibu. Padahal senter saja. Rupanya orang yang menjaga air, ya tali air itu kan harus dijaga supaya air ke sawah mereka tetap mengalir. Di senter. Dan yang menyenter juga sama terkejutnya dengan saya. Kirain siapa jam-jam 1 begini katanya. Iya saya pulang Natal, saya bilang. Kok nggak ditemani orang tua? Ya kan saya pemberani, saya bilang begitu. Saya cinta Yesus dan seterusnya. Dan saya pergi. Takut. Sinar yang sekecil itu sudah membuat saya takut. Konon lagi sinar yang dilihat oleh murid-murid ini. Diprediksi bahwa ketika sinar itu berlangsung, segunung Tabor itu terang. Gunung Tabor itu Bapak Ibu bukan lonjong, tapi naik terus datar di atas. Sepanjang itu terang benderang. Wajarlah ketiga orang itu takut. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu memberikan pengajaran kepada orang itu, murid yang 3 itu, dan juga kepada murid-murid yang lain nanti, bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami Tuhan Yesus, yaitu peristiwa penyaliban dan membawa kepada kemenangan dan kemuliaan, di balik kesengsaraan, hinaan dan caci maki, akan ada kemuliaan yang diterima dan dampaknya menguatkan para murid dalam kehidupan mereka untuk mengikuti Guru Agung Yesus Kristus. Ternyata itu Bapak Ibu. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ketakutan mereka itu adalah ketakutan yang Tuhan memang demonstrasikan supaya mereka belajar tentang di balik kemuliaan ini, kesengsaraan itu pasti bisa dilewati. Yang kedua, Bapak Ibu, disebutkan di sana tanda-tanda transfigurasi atau perubahan rupa dari Tuhan Yesus. Pakaiannya menjadi putih seperti terang disebutkan. Selain sebagai pemberi kenyamanan pada tubuh Bapak Ibu, kita tahu fungsi pakaian itu juga sebagai kebesaran. Itulah sebabnya ada pakaian kebesaran kaisar, pakaian kebesaran para bangsawan, pakaian kebesaran para militer dan seterusnya. Selain memberikan kita kenyamanan, pakaian ini Bapak Ibu tanda kebesaran. Contohnya hari ini kalau saya berkhotbah dan kita di mimbar metodis pengkhotbah memakai blazer ataupun jubah atau jas, Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, ketika terang itu kelihatan dari pakaian Tuhan Yesus, terang seperti apa? Sebab dalam Alkitab kita, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini hanya disebutkan terang. Padahal terang yang dimaksud itu adalah berkilau-kilau. Lebih dari seperti kilau pakaian lena, lebih
berkilau daripada yang dicuci bersih. Berkilau judulnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya dikatakan di sana terang. Dan itu menjadi satu pernyataan seolah-olah dari pakaian atau jubah Tuhan Yesus itu memancar terang yang sama dengan wajahnya tadi. Pada waktu dilihat oleh murid-murid, yaitu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, pakaian Tuhan Yesus itu berubah menjadi terang, sama seperti wajahnya. Pakaian itu menjadi bercahaya, terang benderang. Itu adalah demonstrasi kebesaran Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Kebesarannya dengan pakaian itu lebih daripada pakaian jubah ungu yang dimiliki oleh raja-raja. Dan Bapak Ibu saudaraku, menjadi putih seperti terang itu artinya satu gambaran yang tidak bisa lagi didefinisikan oleh Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes tentang pakaian Tuhan Yesus. Kalau kita berada di salah satu tempat, dan di gunung yang disebutkan Gunung Tabor itu kan ada pohon-pohon besar pada masa Tuhan Yesus. Tentu Bapak Ibu, di subuh-subuh seperti itu dengan ada pohon besar, kegelapan itu jauh lebih gelap. Maka ketika bersinar dan berkilau pakaian Tuhan Yesus ini merupakan satu pancaran, jadi tidak memantulkan. Berbeda kan, bulan itu tidak mempunyai cahaya, dia hanya menerima cahaya dari matahari, dia mantulkan. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berada di sana, kelihatan sekali pakaiannya itu, jubah itu berkilau dan terang, memancarkan seperti memproduksi cahaya yang tidak bisa diukur sebenarnya seberapa terang, tetapi sangat menyilaukan mata murid-murid. Nanti coba saja di perkemahan atau di ruang alam terbuka, sebenarnya sedikit saja cahaya di situ sudah sangat membuat terang. Apalagi seperti terang yang dipantulkan oleh Tuhan Yesus ini. Transfigurasi yang ketiga, perubahan rupa itu, yaitu pada poin yang ketiga dikatakan Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Sangat membuat heran ketiga murid tersebut, Bapak Ibu, sebab dalam penglihatan mereka Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan ribuan tahun sebelumnya, yaitu Musa dan Elia. Musa itu kan ada di perjanjian lama yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Elia itu masa zaman raja-raja. Saya mengutip di dalam Ulangan 34 ayat 5 dan 6, disebutkan di sana, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya ada di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Yang menguburkan Musa itu adalah Tuhan Allah sendiri, dan Bapak Ibu disaksikan oleh Yosua bin Nun, abdinya, pengawalnya, ajudannya, kepercayaan dari Musa bahwa dia telah dikuburkan oleh Tuhan sendiri, mati. Lalu kemudian Bapak Ibu bertemu dengan Yesus ribuan tahun kemudian, berbicara. Kira-kira mereka pakai bahasa apa, Bapak Ibu? Bahasa Jawa kan? Tentu mereka berbahasa Ibrani.
Faktanya Bapak Ibu, yang berikutnya dikutip juga di sana tentang Elia. Siapa Elia ini? Nabi. Nabi yang terkenal dalam masa zaman Raja Ahaz di Israel. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dan 12 disebutkan begini Bapak Ibu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, Elia dan Elisa ini juga ajudannya, dan nanti juga akan meneruskan pekerjaan Elia. Tiba-tiba datanglah kereta berapi. Kereta, tahu nggak Bapak, ini bukan kereta api, kereta berapi. Kereta itu berarti kereta kuda. Saya apa? Dokar. Pergi ke Jogja, gambarannya ada di sana. Kalau di Banjarmasin saya belum pernah menemukan. Di Kalsel ini kereta kuda. Bagi kita yang nggak ngerti itu, mesti tahu dulu kereta yang ditarik seekor kuda atau beberapa ekor kuda, rodanya 2 atau 4, pokoknya kereta kuda. Disebutkan di sana berapi, tidak terbakar. Dengan kuda berapi memisahkan keduanya, memisahkan Elia dan Elisa yang sedang berjalan berdua itu. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai itu bersama kereta itu. Ya, ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Elisa menyaksikan Tuhan memanggil Elia hidup-hidup. Maka Bapak Ibu, ketika di dalam perjanjian baru surat Tesalonika disebutkan pada waktu Yesus nanti datang kedua kali, ada yang mati dibangkitkan, yang hidup ya diangkat. Ini contoh Bapak Ibu, hidup-hidup diangkat. Sakit enggak? Tentu tidak sakit Bapak Ibu, sekalipun dalam kereta berapi seperti itu. Masih lebih sakit ya ketika kita tertusuk duri. Peristiwa Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan ribuan tahun sebelum peristiwa itu di Gunung Tabor itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak ada Bapak Ibu kematian yang kekal dalam kerajaan Allah. Orangnya hidup. Bahkan di dalam beberapa kutipan firman Tuhan di dalam Injil Lukas 19, Bapak Abraham juga ketemu dengan Lazarus di sana. Sebenarnya ini menguatkan kita di dalam masa Minggu Transfigurasi ini Bapak Ibu saudaraku, supaya kita kuat dalam iman yang teguh. Jangan mau diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah itu Bapak Ibu semua hidup. Dan itulah berita gembira kepada kita. Itulah sebabnya nanti kalau kita di sana Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan. Mana ini dulu yang beribadah di Immanuel Banjarmasin waktu perintisan ada. Kok cari-cari di surga itu tidak ada. Oh ternyata mungkin dia sudah seperti Yudas menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan peristiwa dan keadaan itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Maka satu dengan yang lain harus saling memperhatikan. Termasuk bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi kalau ada teman kita mahasiswa, teman kita sejemaat kesulitan, tolong, bertolong-tolong. Yang bisa kita tolong harus ditolong. Amin Bapak Ibu. Di luar sana, di luar Yesus Kristus saja kuat pertolongannya, masa di dalam Yesus pertolongannya lebih berkurang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini di dalam Minggu Transfigurasi ini kita mendapat berita gembira. Kita ada di sana.
Semenjak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Jadi tidak seperti kawan saya sakit, ketika diberitakan Injil, mau percaya? Mau. Didoakan. Lalu kemudian, saya lupa, Pak Pendeta, tolong daftarkan nama saya, catatkan dulu nama saya di buku kehidupan itu. Tadi lupa saya kasih tahu kan. Bukan saya mencatat, tapi iman kita itulah yang menyatakan dan kemudian dicatatkan di sana oleh malaikat dalam buku kehidupan itu. Maka cek nama kita nanti di sana, ada nggak nama kita di sana? Dari mana kita tahu? Dari iman kita. Kalau makin hari iman kita kuat, makin hari iman kita teguh, dan kita tidak menyangkal Yesus, itu tanda-tanda. Sebabkan banyak orang yang dalam hidupnya bisa menyangkal Tuhan Yesus. Jangan berkata Yudas Iskariot ada di surga, Pak Pendeta. Kan dia percaya Tuhan Yesus. Kalau soal mati persoalan belakangan, tidak bisa. Bukan soal starting point memulai, tapi juga finishing point mengakhiri. Ada orang yang serius di awal, tapi dalam perjalanan menengah dan terakhir. Seperti Yudas Iskariot. Tapi kan ada juga orang yang ogah-ogahan dipanggil, tapi kemudian di tengah bertekun dan terakhir menjadi pemenang. Ada juga seperti Petrus. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Artinya, baik permulaan maupun akhir harus sama. Dan mengajarkan kepada kita hari ini, peristiwa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah satu peristiwa yang menjembatani iman mereka kelak menjadi murid Kristus sesudah Kristus terangkat ke surga. Jadi tidak lagi dibimbing di mentor Tuhan Yesus selalu bersama, tapi mereka dipimpin oleh Roh Kudus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kekal itu ada persekutuan kekal yang hidup. Itu intinya. Ke ujung-ujung mereka melihat yang mati. Jangan nanti, oh kalau Bapak Pendeta bisa bertemu orang mati, saya mau bertemu engkong saya, nenek saya. Dari panggil-panggillah dia di rumah. Nah itu yang datang, nanti Jai Langkung yang datang. Nanti yang datang roh perusak. Oh nenek ini malampir, datanglah. Dan nanti datang rusak. Jadi jangan diundang-undang. Tetapi di dalam iman itu kelihatan sekali bahwa dalam kehidupan kekal itu terjadi aktivitas persekutuan hidup yang kekal, yang tidak dalam kedagingan. Jadi jangan sampai berpikir, oke lah kalau di dunia saya tidak dapat pasangan yang cakep, nanti di surga mungkin saya dapat. Oh jangan bermimpi seperti itu. Sebab di sana bukanlah soal kawin-mawin, bukanlah soal makan-makan, bukanlah soal tempat tinggal, tapi di sana hidup dalam roh, di dalam kekekalan. Berarti Minggu Transfigurasi ini mengajarkan kita hari ini supaya lebih kuat, Bapak Ibu. Kita harus ada di dalam Tuhan, sebab kita sedang mendemonstrasikan hidup di dunia seperti di surga. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan berkata, tunggulah Pak Pendeta, nanti sesudah di surga saya begini. Tidak bisa, sekarang waktunya. Kita mendemonstrasikan kehidupan yang seperti di surga itu. Ada satu pengajar Alkitab dari Jerman, ya, mendefinisikan itu pas untuk kita. Jürgen Moltmann namanya. Jadi dia berkata begini, kalau kita ingin mencicipi rasa di surga, sebenarnya di sini kita sudah alami di dunia. Jadi kalau kita pengen di surga, sebenarnya rasa
sana sudah kita alami dan nikmati. Contoh, kalau di dalam kuali itu ada masakan ikan yang enak-enak, apalah masakan ikan yang enak dalam kuali Bu Novia? Kalau iya, asam pedai itu ya. Kalau di kami ada namanya arsik. Ada tahu, ada tempe, ada di sana nanti kacang kedelai, apa? Kacang-kacang, ada ikan masnya. Bumbu kuning bumbunya. Aromanya dengan bumbu-bumbu itu wangi sekali. Jadi lapar saya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, untuk mengetahui rasanya ini enak atau pedas atau asin atau kebanyakan garam dan seterusnya, gimana caranya? Ibu Maria Panggabean di kuali tadi, apakah ibu langsung ambil cedok, dicedokin semua ini kurang pedas, dicedok lagi atau bagaimana? Ya, diambil sendok, ditaruh di tangan kan? Tidak ditaruh di sini sendoknya kan? Tapi kita kadang lupa kan Bapak Ibu, saya perhatikan kadang-kadang, loh kok sendoknya langsung masuk mulut nih? Ya kan kita bertiga kan taruh di tangan. Oh kurang garam, taruh garamnya. Oh kurang pedas, taruh cabenya lagi kan? Kurang ini dan itu. Kan sedikit saja. Lalu kita definisikan di dalam kuali itu sudah enak. Kan sedikit saja Bapak Ibu kita sudah definisikan yang di sana itu enak. Ketika tadi worship leader mengatakan Shalom, wah seperti kita beribadah ribuan. Cara menyapanya di worship leader kita luar biasa. Saya senang sekali. Saya berpikir suatu saat ibadah kita ini ratusan, ribuan, penuh. Dan hari ini pun sudah penuh. Coba lihat kiri kanannya. Sudah banyak yang datang kan? Dan saya yakin semakin lama semakin penuh persekutuan kita. Sebab ketika kita katakan shalom, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita naikkan pujian haleluya, maka sebenarnya kita sedang mencicipi rasa awal dari kekekalan itu. Rasa surga itu sudah kita nikmati Bapak Ibu. Jadi tidak lagi bertanya-tanya seperti apa ya di surga. Rasakan aja haleluya tadi seperti apa. Maka setiap kali dalam ibadah kita kan nggak mengalami apa-apa, karena kita tidak mengalami lawatan Tuhan. Amin. Jadi perlu dilawat Tuhan, jangan sampai dilewati Tuhan. Tapi perbedaannya dilawat dan dilewati akan terlihat pada outputnya. Yang dilawat Tuhan ada perubahan. Yang dilewati Tuhan, yang namanya dilewati melengos saja, tidak terjadi apa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, apa yang menjadi amanat khotbah kita pada siang ini dari ayat 4 sampai 8. Bersama dengan ketiga murid itu, Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, kita setiap orang percaya memiliki kebahagiaan itu. Dikatakan dalam ayat 4, saya baca ulang. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan Bapak Ibu, ketakutan itu memberi kebahagiaan. Kalau ada ketakutan kita menuntun kepada ketakutan berikutnya, itu enggak kebahagiaan, bertolak belakang Bapak Ibu. Tetapi ketakutan di sini disebutkan akan menuntun kepada kebahagiaan, seperti yang didemonstrasikan oleh Petrus kepada Yesus. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mempunyai banyak ketakutan, apa ketakutan kita Bapak Ibu? Takutlah IP-nya di bawah 3,5, nanti beasiswanya diputus. Ada ketakutan begitu? Sampai guru-guru nelpon mamanya, Ma, 3,8 IP-ku, puji Tuhan, haleluya. Saking girang dan senangnya, arti bahagia. Betul ya, ada yang begitu kan?
Gak ada begitu. Oh Allah, mungkin IP-nya 4 semua kan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, betapa bahagianya. Ada yang ketakutan, ya ketakutannya kalau di kapal ya, ombak besar, betul? Mogok mesinnya. Kami pernah alami itu. Waktu mengantar sembako tahun 2021 ke salah satu apa itu namanya Ibu Novia, mesin kelotok itu mati. Sementara sungai itu kan meluap. Saya, anak, istri, wah kami satu rumah di sini. Istri saya kan tidak bisa berenang. Gimana kami berdua, anak saya kan waktu itu masih SD kelas 6. Wah, gimana saya nanti terjadi berdua kencang. Difoto, dikirim fotonya tegang semua. Takut. Belum lagi ketakutan yang lain. Apa ketakutannya? Aduh, beras tinggal seliter, uang tidak ada. Betul ya Ibu Sarah ya? Buka dompet, tidak ada uang. Mau bayar listrik, token listrik, air sudah menuntut dibayar, dan seterusnya. Takut. Ya orang yang waras harus takut. Kalau dia malah gak takut, justru kita berpikir ini ada kebalikan, ada yang aneh, dan seterusnya. Tetapi ujung-ujung daripada ketakutan itu kalau dibonceng bersama dengan Tuhan, maka kebahagiaan Bapak Ibu. Petrus menjelaskan, maka apapun ketakutan kita, kalau Yoel ketakutannya apa? Jangan sampai nggak bisa memperpanjang sewa ruko, ya. Jangan sampai bulan ini nggak memenuhi target. Belum lagi yang lain Bapak Ibu. Apalagi kalau ibu-ibu, aduh, si A menuntut uang kuliah, si B mau beli ini, si C, aduh, bagaimana ini Tuhan? Takut. Kalau sampai dia nggak takut, berarti putus surat takutnya. Perlu disambung. Harus takut. Petrus takut. Tapi kemudian ujung-ujungnya bahagia. Ingat, kalau ini dibuat sandiwaranya, demonstrasinya Bapak Ibu, pulang mereka bergandeng tangan, mereka berempat turun dari bukit Tabor itu. Tanda mereka bahagia. Berarti hari ini Bapak Ibu saudaraku, apapun ketakutan kita hilangkan dan bawa bersama Tuhan, dan ada jawaban bahagia. Dan yang kedua Bapak Ibu, ayat 5 disebut, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti setiap orang yang percaya dituntut untuk mendengar suara Tuhan. Masalahnya kan kita lebih cenderung mendengar suara orang lain, lebih cenderung kita mendengar suara hati kita yang menganggap itu sebagai satu patokan kebenaran. Padahal harus suara Tuhan. Saya banyak mendengar keluh kesah tentang para mahasiswa yang salah jurusan. Nah, ini seperti saya dulu ini dalam hati saya. Saya malah mampir ke fakultas sastra, padahal saya mau pendeta, hanya karena menyenangkan orang tua. Bapak Ibu saudaraku, Pak, sebenarnya sekarang saya pengen yang ini, kok bisa yang ini tidak dapat ya Pak ya? Saya tidak bisa menjawab, tetapi gumulkan bersama Tuhan. Jika itu adalah cara Tuhan memperlengkapi kita, sekalipun menurut kita bukan, pasti nanti ujung-ujungnya akan berbuahkan kebaikan dan jawaban yang tentu memberi sejahtera. Jadi patokannya Bapak Ibu sejahtera. Patokannya Bapak Ibu memberikan kita jalan keluar. Berarti penting pada bagian ini mendengar suara. Seberapa banyak di antara kita mau memilih pasangan, bertanya dulu, Tuhan, benarkah ini pasanganku? Calon maksud calon. Kalau sudah pasangan jangan digugat. Kalaupun dulu salah milih, ya tahankanlah. Mau bilang apa? Itu sebabnya coba bergumul. Begitu
juga kita memilih jurusan, begitu juga kita memilih pekerjaan, begitu juga kita memilih apapun. Ekstrimnya Bapak Ibu, memilih sandal swallow jepit pun harus bergumul. Tuhan, saya mau ke pasar lama. Tolong tuntun saya menemukan satu penjual yang bisa saya sesuai keinginan saya. Nah, pada waktu kita beli langsung cocok. Kalau nggak cocok tinggalkan dan seterusnya. Bapak Ibu, saya pernah mau membeli pulpen. Saya berdoa, Tuhan tolonglah supaya saya mendapat pulpen sesuai dengan keinginan saya dan tentu menyenangkan hatimu. Pulpen. Lalu saya pergilah ke salah satu toko di sana. Ketika saya beli, saya tawar-tawar satu persatu, saya tanyain harganya. Yang ini rasanya udah cocok di hati saya, mata tintanya kecil, warnanya biru dan seterusnya. Inilah bedanya. High-tech. Lalu Bapak Ibu ngobrol-ngobrol, ada diskon. Udah dia untuk Bapak sekian, ada kan komanya 300. Jadi waktu itu disebut 5.300 dan 5.000 aja. Wah, betapa senangnya saya di diskon. Hasil dari saya mendengar suara Tuhan. Atau dengan kata lain, saya berjuang hidup bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, membawa Tuhan dalam urusan pulpen. Betapa dalam hal-hal lain yang lebih besar semestinya kita melibatkan Tuhan, apalagi itu menyangkut hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, pekalah mendengar suara Dia. Maka kalau dikirim renungan, baca. Capek yang membuat renungan itu Bapak Ibu. Paling tidak seminggu 2 minggu dia bergumul membuat renungan itu. Maka baca, jangan dilewatkan. Alkitab ini Bapak Ibu tahu nggak prosesnya? Betapa sulit dulu membuat Alkitab ini sebelum ditemukan Bapak Ibu mesin cetak seperti sekarang. Maka kalau kita nggak baca, betapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan nanti berbicara kepada kita lewat toa atau mengejutkan kita langsung berbicara. Tidak. Tuhan berbicara lewat firman. Dan kita diajarkan untuk dekat dengan firman. Makanya kalau ditanya nih, di kita semua nih, adakah yang sudah selesai membaca Alkitab ini 10 kali? Dari Kejadian sampai Wahyu? Pasti kita orang Indonesia angkat tangan. Tidak mampu, angkat tangan tidak mampu. Bukan angkat tangan tapi kalau di Korea Bapak Ibu, semua lansia-lansia itu rajin membaca Alkitab. Sebab mereka tidak ada kerjaan, baca Alkitab terus. Akhirnya di sini semua Alkitab itu. Kalau kita tanya ini ada yang tanya ini ada, semua sudah di sini. Maka rajin membaca Alkitab Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jangan takut. Dengan kata lain, jangan khawatir. Karena disebutkan dia kena mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka semua sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Jangan takut. Pesan jangan takut ini di Alkitab Bapak Ibu ceklah. Ada ditulis 365 kali diterjemahkan. Berarti 365 hari setiap hari disebut jangan takut. Maka kalau ada ketakutan kita tentang apapun juga, seperti saya ada takutnya, sempat beberapa hari. Alamak, saya segini udah, kalau nggak saya bisa perbaiki ini, bagaimana ini Tuhan? Kan pendeta modalnya kan berkhotbah. Lalu kalau saya nanti sudah sakit begini, bagaimana saya Tuhan?
Apakah saya langsung mati muda? Kasihan anak saya ini, dan seterusnya. Takut. Kemudian ketika saya membaca firman Tuhan, kenapa harus takut? Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Itu sebabnya bersyukurlah, dan seterusnya Bapak Ibu. Maka hari ini kita jangan khawatir. Ada khawatir, betul. Tapi jangan itu menyeret kita ke dalam keterpurukan jauh dengan Tuhan. Tapi seharusnya membuat kita bangkit, hidup bersama dengan Tuhan lebih lapang. Tujuan transfigurasi ini adalah untuk memberikan spiritualitas kepada umat Kristen dalam sikap batin atau iman, dan berdampak pada sikap lahiriah yang kelihatan. Jadi apa yang kelihatan dalam hidup kita ini Bapak Ibu lahir dari sikap batin kita. Maka hari ini ayat ke-7 ini mengingatkan kita lagi. Berdirilah, jangan takut. Tidak dikatakan tidurlah, jangan takut. Duduklah, jangan takut. Tapi Tuhan berkata berdirilah, jangan takut, artinya berdiri. Berdiri itu berarti beraktivitas. Berdiri itu berarti berkarya. Berdiri itu berarti terus melakukan segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan takut. Di sana Tuhan menjadi penolong yang memberi terang, yang memberi kemuliaan. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Kenapa enggak melihat emas sebongkah? Kenapa enggak langsung melihat sekotak uang? Tapi melihat Yesus seorang diri, artinya fokus pada Yesus Bapak Ibu. Jadi transfigurasi itu apapun yang terjadi itu Tuhan berkata jangan takut, fokus pada Yesus. Maka hari-hari ini ketika kita fokus pada Yesus, tidak ada yang dirugikan dalam hidup kita. Tapi justru kita mengalami suatu perubahan hidup seperti namanya transfigurasi, perubahan rupa. Rupa kita atau kelakuan kita yang lama berubah menjadi yang baru. Dulu keyakinan kita cetek, sekarang keyakinan kita kuat dan teguh. Dulu kita begini, begini yang jelek, sekarang yang baru, yang bagus. Karena apa? Tuhan berkata, jangan takut, berdiri. Jadi mengajarkan kepada kita prinsip ora et labora, Bapak Ibu. Bekerja, berdoa, berkarya. Tuhan, saya ingin IP saya semester depan 4. Tuhan tolonglah. Apa yang kau lakukan? Ya bersenang-senang dengan teman-teman saya di Siri. Tiap malam pulang jam 2. Tuhan katakan, bodoh sekali. Kok kau nggak membaca? Kok kau nggak belajar? Kok kau kerjakan makalah? Kok nggak kuliah tepat waktu? Betul nggak para mahasiswa? Datang nilai A. Kalau kita tidak kuliah, kuliahnya cuma 5 kali dari 16 kali pertemuan. Baru bukan hanya SP yang datang, langsung datang surat drop out. Banjarmasin tidak butuh orang seperti ini. Attitude-nya jelek. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita fokus pada yang terakhir. Fokus pada Yesus. Kecuali Yesus, tidak ada yang lain. Ketika selesai peristiwa kemuliaan dan cahaya itu, mereka hanya melihat Yesus. Pernah nggak terpikir kenapa murid-murid tidak langsung melihat sebongkah emas supaya mereka bagi-bagi, atau melihat uang, atau melihat makanan? Kenapa mesti Yesus? Karena intinya pada transfigurasi adalah Yesus saja. Maka tempatkanlah Yesus pada tempat yang semestinya di dalam hidup kita. Sesibuk apapun, tempatkan Yesus. Secapek apapun, tempatkan Yesus. Masa capek mengalahkan Yesus? Kenapa kau nggak datang persekutuan? Capek Pak? Lah, capek mengalahkan Yesus. Hari ini kita belajar transfigurasi. Hari Rabu dibuktikan. Kita di tempat ini Rabu Agung. Satu tanda bagi kita untuk menyerahkan diri kita di dalam memasuki masa-masa minggu sengsara. Dan sejak Rabu itu kita berpuasa 40 hari 40 malam. Bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup, pilihlah puasanya supaya kita berkenan
dan semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan dalam tradisi metodis Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, kan ada anggaran makan kita, maka itu diserahkan ke gereja supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan sebagai dana misi. Maka nanti kita GMI Banjarmasin yang akan menerima persembahan Rabu-Abu dan puasa-puasa Lenten sewilayah 2 pada tahun ini. Maka kalau kita nggak mempraktekkan, orang lain berbuat apa kata mereka? Lah kami kan mau mempraktekkan, kok kalian enggak? Maka mari coba kita perhatikan dan praktekkan. Amin. Minta Ibu Evangelis Noviada berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan Engkau hadir dan menyatakan kemuliaan-Mu yang mulia dan penuh dengan kekudusan bagi setiap mata yang melihat. Sehingga lutut kami bukan kehormatan kami lagi, tapi lutut yang berteluk di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Engkaulah ya Tuhan, penguasa kehidupan kami, penguasa hati kami Tuhan. Itulah firman dan arti dan makna daripada transfigurasi yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada setiap kami, jemaat Tuhan. Bukan kilauan emas dan harta dunia ini yang menyilaukan mata batin kami, tetapi kilauan kemuliaan dan kekudusan-Mu ya Tuhan, yang akan membantu kami untuk kami menapaki kehidupan kegelapan kami ini dengan terus taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penguatan kami semua pada pagi hari dalam ibadah kami, menjelang hari Rabu Abu, menjelang di mana Engkau Tuhan meneteskan keringat darah, di mana Engkau Tuhan dalam pergumulan di Getsemane, Tuhan, merupakan satu pergumulan yang berat. Bahkan Engkau berseru Tuhan, biarlah cawan ini, cawan kepahitan ini dilalukan bagi Engkau, tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendak Allah yang tersedia. Demikian Tuhan, kami rindu untuk menyambut kemuliaan Paskah itu dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Tuntun sertai jemaat-Mu untuk mampu ya Tuhan mempraktekkan puasa dalam kehidupan kami, untuk merasakan sama penderitaan batin yang Tuhan Yesus rasakan, sehingga kami mampu melihat kemuliaan Paskah, kemuliaan kemenangan kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Kami siap Tuhan dan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bu Novi. Amin. Kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati untuk kas gereja Tuhan Yesus dan untuk pembangunan lahan dan sebagainya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus menerimanya dengan penuh kasih Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Ada Kuasa. Namanya Tuhanku menara yang teguh. Ku tak benteng perlindunganku.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita berdoa sama. Bapa di surga, terima kasih lawatan-Mu dan berkat-Mu atas kami semua, sehingga pada ibadah ini kami mengalami Engkau yang mendemonstrasikan perubahan rupa, yang mendelegasikan arti kemuliaan kepada murid-murid dan kepada kami hari ini, bahwa kemuliaan itu bukanlah dalam bentuk harta benda duniawi, tetapi kemuliaan yang Kau demonstrasikan surgawi dan fokus kepada Engkau saja. Terima kasih untuk kehadiran kami semua dalam ibadah ini. Bapa, berkatilah kami berlimpah dengan segala pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, Engkau campur tangan, mengangkat semua beban dan pergumulan kami, khususnya bagi saudara kami yang sakit, sehingga menjadi sembuh. Engkau memberkati untuk Matthew yang sedang kanker ginjal, Daniel, dan juga yang sedang kemoterapi, Ibu Meli, dan pemulihan kesehatan saudara kami Yohanes, Alvin, Ibu Moni, Bapak Didi Wijaya, Ibu Lili Hua, dan juga Bapak Suwanto, serta Mama Suryani di Nias. Tuhan lawat sehingga dengan kuasa-Mu sembuh melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi sebagai sarana kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau berkarya memberikan kesembuhan dan pertolongan kepada mereka. Juga iman dan percaya kepada Tuhan untuk Gedi dan juga Ibu Rita Buan, Pak Suwanto, Ibu Lilik Suat, dan juga saudara kami Saifuddin. Tuhan berkati mereka dalam pendengaran supaya mereka beroleh selamat. Kami juga berdoa buat jemaat dalam pekerjaan atau usaha mereka. Tuhan berkati, dan Ibu terus campur tangan untuk Ibu Moni, Ibu Sarah, dan juga Ibu Risforgawati dan anak-anaknya, serta Bapak Hansen dalam pekerjaan usahanya, juga untuk Ibu Susi. Tuhan tolong supaya mereka lepas dari pergumulan di pekerjaan atau usaha yang sulit menjadi usaha yang berhasil baik. Kami juga berdoa menyerahkan Bapa di surga untuk P3 ini, berkati. Sebentar juga mereka akan rapat setelah ibadah di pastori, pengurus berkati untuk rapat mereka dan program-program pelayanan P3 ini supaya semakin maju, menjangkau para mahasiswa dan banyak pemuda-pemudi. Kami serahkan juga kebersamaan para P3 ini hari ini di pastori. Tuhan tolong sebagai sarana kebersamaan mereka untuk menjangkau jiwa dan memperkuat persekutuan pemuda-pemudi Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Tuhan, kami menyerahkan untuk para majelis, berkati dalam segala kesibukan, aktivitas, kegiatan, keluarga. Tuhan tolong mereka sehingga dalam segala hal mengalami hidup yang seimbang. Kami serahkan pelayanan mereka semua. Kami terus berdoa, Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka juga. Dan Tuhan berkati bagi keluarga yang sudah mempunyai anak-anak, topang mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak persiapan pemilu, agar tidak dibonceng oleh orang-orang yang merongrong pemerintahan dan membuat kekacauan. Berkati upaya pemerintah memberantas korupsi dan nepotisme, khususnya Tuhan berkati untuk menegakkan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Jokowi, wakil dan seluruh kabinet, berkati mereka Tuhan. Demikian juga dengan aparat pemerintah, kami berdoa Tuhan sertai. Kami juga berdoa menyerahkan Bapa di surga secara khusus untuk GMI wilayah 2 yang akan mempersiapkan ibadah Rabu Abu. Tuhan berkati persembahan mereka untuk pengadaan lahan dan pembangunan GMI Immanuel Banjarmasin.
Kami berdoa agar kiranya turunlah berkat-Mu sehingga kerinduan kami memiliki satu tempat ibadah yang permanen terwujud tercapai ya Tuhan. Kami rindukan kuasa Tuhan menolong proposal yang sedang dijalankan, berkati panitia pengadaan lahan dengan ketua pendeta Erwin, dan juga kami serahkan semua dalam tangan kuasa pemeliharaanmu. Secara khusus berkati pelayanannya di Meratus dalam MPT bersama guru-guru dan menjangkau banyak saudara kami di sana yang masih belum percaya Tuhan dalam agama yang lama, supaya percaya Tuhan melalui anak-anak TK ini mereka lahir baru di dalam Kristus, sehingga semakin banyak di Meratus orang percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan kesehatan pendeta Erwin, Tuhan berkati dan tolong dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan terus campur tangan untuk misi dari Gemi Manuel Banjarmasin. Tuhan memberkati untuk menjangkau saudara kami di Banjarmasin ini. Pakai kami semua menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Kristus. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dan kami menyerahkan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Bapa di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah yang megah. Semuanya terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
saatnya kita untuk mendengarkan warta. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damani dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk persembahan konsumsi dari keluarga Ibu Evangelis Novia Daud. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, usaha dan pelayanan. Pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 17 WITA jam 5 kita akan mengadakan ibadah Rabu Abu bertempat di Ruang 500 Hotel Palem. Menghimbau kehadiran semua jemaat dan mari kita jadikan momen ibadah Rabu Abu ini sebagai sarana membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan untuk kas panitia pemeliharaan harta benda gereja kita. Yang ketiga dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Jemaat yang berulang tahun di bulan Februari 2023 ada saudara kita Frans Ronald Wapra pada 19 Februari 2023. Selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa tengah minggu Kamis 23 Februari 2023 jam 4 sore di Pastori Gereja menghimbau kehadiran semua jemaat untuk bersekutu di dalam doa tengah minggu. Dari kelas meeting dewasa menghimbau kesediaan jemaat untuk mengadakan kelas meeting dewasa di rumah atau keluarga masing-masing pada hari Rabu. Yang keempat dari P3MI, hari ini setelah ibadah, pengurus P3MI akan mengadakan rapat pengurus di tempat di Pastori, mengingatkan kehadiran semua pengurus. Kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis di Pastori dengan topik muliakan Allah, dan yang persekutuan P3MI pada hari Sabtu 25 Februari 2023 jam 7 WITA di Pastori dengan tema Hiduplah dalam Damai Sejahtera, mengingatkan dan menghimbau kehadiran semua P3MI. Yang kelima dari PWMI, hari ini setelah ibadah akan diadakan kelas meeting PWMI dengan topik Kucipta Tuk Kemuliaan-Mu, menghimbau kehadiran semua PWMI. Yang keenam dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, yang pertama gemar membaca Alkitab, boleh kita lihat di warta. Yang kedua kelas katekisasi, boleh kita lihat juga di warta. Yang ketujuh dari panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja. Tim PPLPG sudah melakukan survei awal untuk lokasi lahan pembangunan gereja kita pada hari Senin 6 Februari 2023 di Gang Kalimantan 2 Ujung. Mari kita sama-sama mendoakan agar berjalan baik dan sukses. Yang kedelapan, kehadiran dan persembahan minggu lalu boleh kita lihat di warta. Juga untuk pelayan dan tata ibadah pada hari Rabu 22 Februari 2023, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgis oleh Saudara Yohanes Gislar Patinama, pemandu pujian oleh Ibu Eviati dan Ibu Supitri, pemusik Soseng, Saudara Anteng dan Delfrian, doa sapaan Musdayan Figula, persembahan Yohanes, operator streaming Opelius Gula, penyambut jemaat Julina dan Nganu, mengingatkan untuk hadir tepat waktu dan mengingat jadwal untuk bertugas. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Halo Bapak Ibu, kita akan menerima persembahan snack kalau dibagikan sebelah kanan Patrick, sebelah kiri Joel ya. Ini udah di mana? Terima kasih untuk Ibu Novi, Tuhan berkati. Saya minta tangan kanan silakan diangkat, ya. Kita arahkan ke tanah belakang, ya. Katakan bersama-sama, bersama Yesus menjadi milik Gereja Metodis Indonesia. Bersama Yesus menjadi milik Gereja Metodis Indonesia. Coba bayangkan,
Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bandung, sekitar Jawa, Kalimantan sampai Sulawesi dan Irian Jaya, Papua. Ada begitu banyak jumlah gerejanya, saya kurang hafal pendeta. Pada hari Rabu mereka berdoa, berkumpul bersama, dan dukungan bukan cuma doa tapi juga memberikan persembahannya untuk GMI Immanuel Banjarmasin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi kalau mereka semua mendukung kita, mari bersama-sama kita ajak orang lain, diri kita sendiri, untuk memberikan hidup, pujian, doa, persembahan kita pada hari Rabu. Ya, jadi pada hari Rabu Abu seluruh GMI wilayah 2 mendukung kita sekaligus untuk mengadakan ibadah hari Rabu. Ya, segala puji syukur bagi nama Tuhan. Jangan lupa dan tetap semangat. Terima kasih untuk tim musik. Ya, hari ini ibadah KKR dan minggu depan juga. Habis ini tempat ini akan menjadi milik P3MI. Kaum ibu akan di sana saja, di kursi cantik. Iya, menjadi milik panitia kebaktian untuk mempersiapkan ibadah minggu depan bersama dengan teman-teman P3MI yang lain ya. Dan kaum bapak diminta untuk berfoto dulu Pak ya di depan ini karena jarang foto. Kaum ibu silakan menuju kursi cantik di depan ya bersama dengan minumannya. Terima kasih. Kaum bapak mohon Pak Evan Buskata dan bapak ya silakan. Pak Joni silakan foto dulu. Ya betul. Bapak aja. Oh bapak aja nanti yang ibu. Kamu udah mau calon mertua ya bapak. Boleh boleh bapak ayo. Ini Juli. Kami nyanyi nggak saya? Foto aja kan? Sungguh luar biasa kasih Tuhan.